Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama Ratu Jati di Live Travel Update Jumat 18 Februari 2022. Senangnya besok sudah weekend ya Tribuners, dan Ratu juga sudah mengumpulkan sejumlah rekomendasi destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami di berbagai daerah, inilah Live Travel Update selengkapnya. Destinasi pertama, Ratu akan mengajak Anda untuk melihat Kampung Markisa. Kampung ini disebut Kampung Markisa bukan karena menjual buah ya Tribuners, tapi Markisa merupakan sebuah singkatan dari Mari Kita Sadar di Kota Tangerang. Kampung ini terletak di Jalan KS Tubun, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Nah, dari informasi yang Ratu dapat nih, kabarnya dulu kampung ini merupakan kampung kumuh Tribuners. Kemudian berbenah dan menjadi kampung yang layak huni nan asri. Seperti apa ya perubahan kampung ini? Sudah ada Rafsan Zani dari Warta Kota di sana. Rafsan Zani, boleh diceritakan soal sejarah dari Kampung Markisa? Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, seperti yang Ratu jelaskan tadi, memang Kampung Markisa ini dulunya merupakan kampung kumuh, bahkan sebagai tempat pembuangan sampah yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Bahkan di sana ada dulunya empang yang memuat sampah hingga berbukit sampai 3 atau 4 meteran. Nah, dulunya tempat ini menjadi sarang penyakit. Hal ini dikatakan oleh Ali Nurdin selaku Ketua RW di Kampung Markisa. Kenapa menjadi sarang penyakit? Karena dulunya di sana adalah tempat sampah di mana pada musim kemarau adanya polusi udara melalui bau yang tidak sedap. Sedangkan di musim penghujan kerap terjadi banjir yang membuat banjirnya bercampur dengan sampah sehingga kerap memunculkan penyakit seperti gatal-gatal dan juga diare. Namun tahun 2015 masyarakat setempat berbenah bergotong royong, puncaknya saat program PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tahun 2017. Mereka mengikuti program PHBS yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017 dan Kampung Markisa ini berubah total, di mana hanya dibersihkan awalnya, ditata kembali, kemudian menjadi asri di tahun 2017. Memang di tahun itu Kampung Markisa hanya meraih juara harapan, tetapi bukan juaranya yang dikejar, melainkan perubahan perilaku dari masyarakat. Dan perubahan perilaku itu juga yang membuat Kampung Markisa semakin dikenal. Di mana Kampung Markisa ini memang memiliki arti, mari kita sadar. Namun, karena namanya Kampung Markisa, tidak elok apabila tidak ada buah markisa di sana. Dan itulah menjadi ide awal kenapa Kampung Markisa ini juga di masyarakat di Kampung Markisa ini menanam markisa. Dan saat ini markisa itu pula yang menjadi gambaran ataupun markisa itu juga menjadi modal bagi masyarakat untuk dipromosikan keluar. Karena apa? Karena setiap panen di sana akan ada sirup markisa. Selain dari sirup markisa juga ada siluet daun kering. Nah, ini yang menjadi SDA ataupun sumber daya alam masyarakat Kampung Markisa. Dan dari sejarah itu pula Kampung Markisa menjadi kampung edu wisata, dan di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, perwakilan dari 32 provinsi sudah pernah datang ke Kampung Markisa untuk belajar bagaimana mengolah kampung tematik. Dan itulah seputar Kampung Markisa, seputar sejarah Kampung Markisa yang bisa saya sampaikan, rekan Ratu. Baik, berarti meskipun tadi Markisa adalah sebuah singkatan, tapi memang sebenarnya di kampung ini juga banyak begitu ya, para warganya juga menanam buah Markisa, begitu Rafsan Zani. Lalu saya penasaran untuk kondisi terkini kampung tersebut, karena kan sudah berubah begitu ya, mungkin bisa disampaikan kondisinya saat ini seperti apa, Rafsan Zani? Ya, terima kasih rekan Ratu. Memang di tahun 2018 lalu, kampung ini juga ikut mewarnai Kampung Markisa, di mana dulu menyambut Asian Games. Sehingga kampung ini sangat berwarna-warni, dan juga kampung ini juga sangat Pancasila, di mana menghargai sesama. Karena memang selain etnis pribumi, ada juga etnis non-pribumi yang tinggal di sana. Dan kondisi saat ini, memang Kampung Markisa tengah mencoba bangkit dari pandemi COVID-19. Dan kabar baiknya adalah di tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan Desember, Yayasan Menteri BUMN, yaitu Yayasan Erick Thohir tepatnya, itu datang untuk membantu Kampung Markisa untuk bangkit kembali. Dan Yayasan Erick Thohir ini juga membuat
ataupun memberikan semangat kepada masyarakat ataupun pengurus Kampung Markisa untuk bangkit kembali. Di mana di sana sekarang sudah ada gazebo, tempat bertukar pikiran antar masyarakat bagaimana nantinya untuk memajukan kampung ini. Dan juga ada juga di sana posyandu dan fasilitas yang lainnya untuk masyarakat untuk belajar dan juga untuk lebih maju dan lebih baik ke depan. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian kampung ini sempat masuk nominasi destinasi wisata kreatif terpopuler tahun 2019. Saya penasaran untuk harapan dari pengurus Kampung Markisa ke depannya seperti apa, Rafsan Zani? Ya, adapun harapan dari pengurus Kampung Markisa tentunya adalah mempertahankan perilaku masyarakat dari Kampung Markisa itu sendiri. Dan di mana dengan perilaku yang hidup bersih, kemudian sadarkan kebersihan lingkungan yang asri, ini membuat masyarakat semakin nyaman untuk tinggal jauh dari penyakit dan tentunya tempat bertukar pikiran dapat membuka ataupun memberikan ide-ide baru kepada masyarakat. Di mana harapannya di sinilah masyarakat bisa meningkatkan kembali UMKM yang ada, baik itu penjualan dari siluet daun kering, baik itu juga produksi dari sirup Markisa. Jadi semuanya berpikir bahwa bagaimana nanti UMKM di Kampung Markisa ini bisa maju ke depan untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rafsan Zani atas informasinya, dan Tribuners Rafsan Zani juga sempat berbincang dengan Ketua RW 2 Kampung Markisa, ada M. Ali Nurdin. Berikut liputannya untuk Anda. Sedikit sejarah dari Kampung Markisa ini, Pak. Gimana? Kenapa disebut sebagai Kampung Markisa? Dulu tempat kita berada ini adalah tempat pembuangan sampah. Itu terjadi sekitar 40 tahunan. 2015 kami baru berbenah membersihkan tumpukan sampah yang ada di lokasi kita ini. Kemudian kami setelah selesai membenahi sampah, kami harus ikut program Kota Tangerang, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jadi kami mengikuti lomba PHBS. Di sana kami keluar sebagai juara harapan ketiga. Namun tujuan kami bukan juara yang kami cari. Kami ingin merubah kampung kami yang tadinya tidak layak huni agar layak huni. Setelah layak huni, mungkin masyarakat kami juga ingin layak kunjung. Akhirnya banyak warga-warga lain yang berkunjung ke sini. Tentunya untuk mengadopsi apa yang ada di kami. Nah, ini kan boleh dibilang terkesan apa ya? Aneh, lucu juga, Pak. Karena tadinya boleh dibilang kumuh. Oh, kok tiba-tiba disebut Kampung Markisa gitu? Apakah memang semuanya ditanami Markisa atau gimana nih, Pak? Markisa itu hanya sebuah celotehan, yaitu mari kita sadar. Kenapa? Dulu kami dijajah sampah selama 40 tahun, kami nggak sadar. Kalau di tempat kami ini adalah sarang penyakit. Di kala musim kemarau, sampah kami bakar. Asap dari hasil pembakaran itu masuk ke rumah-rumah warga, sehingga menimbulkan penyakit batuk, ispa, bahkan mungkin TBC. Nah, di kala musim hujan, di kami ini selalu ada genangan air, sehingga menimbulkan penyakit gatal-gatal. Itu air di tempat kami itu selutut orang dewasa. Tribuners yang sering berlibur ke Bali pasti udah nggak asing ya dengan yang namanya Pantai Kuta. Tapi kalau Pantai Jerman sepertinya belum familiar ya. Nah, meskipun memiliki satu garis pantai dengan Pantai Kuta, tetapi belum banyak orang yang mengetahui tentang pantai yang tenang satu ini. Pantainya masih sepi, Tribuners, dan nggak perlu biaya masuk untuk bisa ke pantai ini. Keindahannya juga nggak kalah dengan Pantai Kuta. Untuk lebih jelasnya, sudah ada Arini di sana. Selamat sore, Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Arini, boleh digambarkan seperti apa indahnya Pantai Jerman ini? Oke, jadi keindahan Pantai Jerman ini terkenal akan sunset atau matahari terbenamnya yang sangat menawan. Karena apa? Di sini juga tersedia beberapa kubahan batu dan ada di tengah-tengah lautnya, seperti di video tersebut, yaitu ada kubahan batu yang menyerupai letter L, dan itu di tengah-tengah kubahan batu tersebut terdapat gazebo dan pengunjung bisa menikmati sunset di sana. Begitu, Ratu. Boleh disampaikan soal lokasi tepatnya dari Pantai Jerman ini, dan apakah akses untuk kesananya mudah begitu, mengingat selama ini masih jarang begitu orang yang tahu tentang Pantai Jerman ini, Arini? Oke, untuk lokasinya, Pantai Jerman ini berlokasi di Jalan Wanasegara, Desa Tuban,
Kute, Bali. Dan untuk aksesnya sangat mudah karena Pantai Jerman ini hanya berkisar 1-2 kilometer saja dari Bandara Ngurah Rai. Jadi benar-benar aksesnya sudah mudah untuk dijangkau semua kalangan. Seperti itu, Ratu. Baik, terakhir Arini, tadi sudah disebutkan ya kita bisa menikmati sunset di pantai ini. Namun adakah aktivitas lain yang bisa dilakukan selain melihat sunset, Arini? Oke, uniknya di Pantai Jerman ini yang membedakan dengan Pantai Kuta yaitu tersedia jogging track di sini. Jadi pengunjung atau wisatawan yang tidak hanya ingin bersantai, namun bisa juga melakukan aktivitas seperti jogging, kemudian jalan santai, dan juga di sini tersedia daratan sebelum kita melaju ke lautannya itu biasanya orang-orang suka melakukan aktivitas seperti sepak bola di pantai, kemudian bermain voli seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners, kalau Anda ke Bali, mungkin bisa mampir ya ke Pantai Jerman yang tadi sudah disampaikan oleh Arini. Berikutnya, setelah dari Bali, Ratu akan mengajak Anda ke Minahasa, sebuah etnis terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena merupakan etnis terbesar, Tribuners, Minahasa ini memiliki beragam kuliner, termasuk yang populer adalah kue basah tradisional. Satu di antaranya yang cukup populer yakni nasi jaha. Kalau di daerah lain, Tribuners, nasi jaha ini disebut dengan lemang. Nah, makanan ini menjadi menu wajib bila ada acara di Minahasa. Lalu seperti apa ya bentuk dari nasi jaha ini dan bagaimana rasanya? Langsung saja sudah terhubung dengan kami, ada Rioner dari Tribun Manado di sana. Selamat sore Rio, bisa dijelaskan nih seperti apa sih kuliner kue nasi jaha ini? Silahkan Rio. Ya, terima kasih Firda. Jadi kuliner nasi jaha ini sebenarnya bahasa Indonesia nasi jahe. Jahe. Jadi jahe ini merupakan jahe karena di kuliner ini memang dominan bumbu jahe yang dicampur dalam bumbu untuk membuat nasi jaha ini. Untuk di daerah lain disebut lemang, tapi di Minahasa memang disebut nasi jaha. Memang ada bumbu-bumbu khusus yang membedakan dengan kuliner sejenis ini. Baik, kemudian Rio, ini kalau saya lihat dari video yang sekarang juga sedang diputar, ini bentuknya seperti lontong begitu ya. Kemudian untuk cara pembuatannya mungkin bisa sedikit dijelaskan Rio? Ya, cara pembuatannya memang bahannya dari beras ketan, kemudian dicampur dengan santan, dengan bumbu-bumbu rempah-rempah seperti bawang merah, jahe, ada kemangi, ada serai yang dihaluskan kemudian dicampur dalam nasi ini. Kemudian nasi ini dimasukkan ke dalam bambu atau kalau orang Minahasa bilang bulu, lalu dibakar di api yang membara, dipanggang di api yang membara hingga matang. Ini prosesnya bisa berlangsung sampai 2 jam lamanya. Dan seperti di video ini memang nampak sedang dilakukan pembakaran. Seperti itulah untuk membuat nasi jahe. Baik, untuk konsumsinya sendiri, apakah memang nasi jaha ini dikonsumsi hanya dengan nasi jaha saja atau biasanya dipergunakan sebagai ditambah dengan lauk pauk atau sayur mayur begitu, Rio? Iya, memang nasi jahe ini bisa digunakan, dikonsumsi sebagai kue untuk mendampingi minum kopi atau minum teh. Biasanya sarapan pagi bisa menggunakan nasi jahe. Dan nasi jahe ini juga populer di rumah-rumah makan atau rumah kopi yang ada di Kota Manado. Memang sering menjual nasi jahe ini. Namun nasi jahe ini juga bisa dimakan dengan lauk sebagai alternatif pilihan dari nasi atau nasi bungkus. Jadi sebagai sejenis pengganti nasi karena terbuat dari beras ketan, jadi memang ada ciri khas sendiri. Kemudian nasi jahe ini kemudian dimakan dengan lauk pauk, sayur-sayuran seperti lazimnya orang makan nasi dengan lauk pauk dan sayur-sayuran. Demikian, Ratu. Baik, terakhir ya mungkin bisa diberi rekomendasi ya untuk Tribuners yang nanti main-main ke
Sulawesi begitu dan ingin ke Minahasa begitu dan ingin merasakan nasi jaha ini, di mana tempat yang paling pas begitu, yang paling enak untuk menikmati nasi jaha? Silahkan, Rio. Sebenarnya nasi jaha ini merupakan kue yang umum yang dijual di Sulawesi Utara. Kebanyakan rumah kopi, rumah yang ada di Manado dan di Minahasa selalu menyajikan nasi jaha ini. Karena memang kuliner kue yang satu ini memang cukup populer sehingga cukup laku keras saat dijual di rumah kopi. Kemudian memang kalau acara pesta di Minahasa itu memang ini jadi menu wajib untuk ada karena cukup populer untuk jadi kuliner yang disajikan ke orang-orang yang datang di pesta. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Rio atas informasi dan juga rekomendasi kulinernya ya, nasi jaha Tribuners khas Minahasa bisa Anda coba. Berikutnya, Tribuners bermain bersama rusa di akhir pekan bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu ya. Nah, untuk Anda yang berada di Lampung saat ini nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke kebun binatang demi melihat aktivitas rusa. Anda cukup mengunjungi Universitas Lampung atau Unila yang berada di seputaran Gedong Menang Rajabasa Bandar Lampung. Ada penangkaran rusa di kampus tersebut dan bisa dinikmati secara gratis. Selengkapnya ada Sulis di sana. Selamat sore, Sulis. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Sulis, bisa diceritakan seperti apa suasana berekreasi di Taman Rusa ini dan mungkin bisa dijelaskan juga ya ada berapa ekor rusa yang dirawat di lokasi ini. Silahkan, Sulis. Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa di Bandar Lampung itu ada salah satu kampus negeri yang sudah sejak lama melakukan penangkaran rusa, itu sekitar sejak 2001 dan mulai 2004 itu bisa dikunjungi oleh masyarakat secara luas. Dan itu pun tidak dikenakan tarif sama sekali alias gratis. Nah, ini sampai saat ini kurang lebih ada di bawah 10 ekor ya untuk rusa yang ditangkar di tempat ini. Dan suasananya begitu asri karena memang di Unila ini banyak sekali pepohonan. Jadi bagi Anda yang mencari udara segar ini sangat cocok sekali datang di tempat ini, mengajak anak gitu ya, mencari hiburan gratis tanpa harus ke kebun binatang. Dan lokasinya pun sangat strategis, dia ada di kota Bandar Lampung di seputaran Rajabasa. Itu tinggal mengarahkan kendaraan ke arah gedung rektorat, belok ke kiri ke arah gedung serbaguna, dan di sisi sebelah kiri itu ada lahan sangat luas, mungkin sekitar 1/4 hektar tempat di mana rusa ditangkarkan. Nah, di situ juga ada tempat di mana rusa itu bermain air juga ya, dan di situ juga dibangun embung seperti itu, rekan Ratu. Kemudian untuk pengunjung nih yang main-main bersama rusa begitu, apakah boleh memberi makan rusa-rusa tersebut dan berinteraksi langsung begitu? Sulit? Ya, Tribuners, bisa kita informasikan bahwa memang di tempat ini meskipun sebagai wahana wisata gratis, namun bukan berarti kita sembarangan ya untuk bisa memberikan makan rusa. Di pagar pembatas setinggi kurang lebih 2,5 meter ini tertulis dilarang memberikan makan rusa. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi agar rusa-rusa ini tidak diberi makan sembarangan seperti itu ya oleh pengunjung, dan menjaga kesehatan dari si rusa itu sendiri. Terlebih memang kita tidak bisa menjamin pengunjung ini apakah selektif dalam memberi makan atau tidak, sehingga yang bisa dilakukan pengunjung hanya menikmati keberadaan rusa-rusa ini dan mungkin berinteraksi secara langsung, namun tetap berbatas pagar. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ke area dalam kandang. Seperti itu rekan Ratu. Dan bisa kami tambahkan informasi, ada yang unik dari rusa-rusa yang ditangkar di Unila ini, di mana diberi nama tokoh-tokoh atau guru besar atau pejabat dari Unila sendiri. Contohnya ada yang namanya Karomani, Sugeng. Itu kalau Karomani saat ini masih menjabat rektor, sementara Sugeng itu adalah mantan rektor Unila terdahulu, seperti itu. Ada juga diberi nama Lucy, Ati, Dwi yang
semuanya itu adalah nama tokoh-tokoh Unila atau para pimpinan Unila. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian terakhir, Sulis, ini bisa disebutkan juga apakah Taman Rusa ini memiliki jam operasional khusus begitu atau memang pengunjung bisa berkunjung ke lokasi ini kapan saja? Oke, ya rekan Ratu, Unila ini terbuka setiap harinya bagi mahasiswa karena memang aktivitas mahasiswa di kampus juga masih aktif meskipun kondisi pandemi. Namun juga pengunjung dari masyarakat umum bisa datang ke lingkungan Unila ini setiap harinya dan terutama sangat biasanya ya akan sedikit lebih ramai pada saat weekend karena ada area jogging track, ada area olahraga yang cukup luas di sekitaran embung sekitaran dari penangkaran rusa sendiri sehingga pada saat kondisi weekend itu jumlah pengunjung lebih ramai dibandingkan ketika hari normal seperti itu. Nah, di sini juga selain Anda menikmati wisata gratis, wisata rusa, Anda juga bisa menikmati beberapa titik embung lainnya yang juga di sekitarnya ada tempat menjajakan makanan sehingga Anda bisa membawa anak untuk bermain di tempat yang luas dan juga menikmati kulineran di Unila. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Sulis atas rekomendasi lokasi wisata gratis yang ada di Unila ya, Tribuners. Bisa bermain bersama rusa, tapi ada beberapa peraturan yang memang harus ditaati. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata lainnya di beberapa kota di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Gitu ya. Tuh Kang Ko. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea. Terima kasih Tribuners, Anda masih di Live Travel Update bersama saya Ratu Sejati. Kemudian untuk destinasi wisata selanjutnya kita ke Lampung untuk berwisata sejarah Tribuners ke Museum Lampung. Ada banyak sekali koleksi benda bersejarah di sana, satu di antaranya adalah dari zaman logam atau perundagian. Nekara dan bejana Tribuners ini disimpan di museum tersebut. Dan selengkapnya soal dua benda ini sudah ada Reski di sana. Selamat sore Reski. Reski, bisa diceritakan apa yang dimaksud dengan bejana dan sebagai benda bersejarah begitu ya, dan sebenarnya apa bentuknya dan kegunaannya ini untuk apa? Silahkan, Reski. Oke, selamat sore rekan Ratu. Untuk kita ketahui ya sebelumnya bahwasannya Lampung masuk prasejarah itu pada masa bercocok tanam. Bejana dan Nekara merupakan salah satu koleksi arkeologi yang berada di Museum Lampung tentunya. Nah, pada zaman itu kita bahas bahwasannya Nekara merupakan benda perunggu yang berbentuk seperti dandang ya kalau kita lihat. Nah, di tengahnya itu terdapat selaput atau suara dari berupa perunggu yang berfungsi untuk sebagai alat musik yang digunakan untuk pemanggilan hujan pada saat kemarau tentunya. Nah, saat itu digunakan sebagai ritual tertentu tentunya. Nekara tersebut ditemukan di Tulang Bawang dan Lampung Timur, ditemukan pada masyarakat yang sedang melakukan penggalian. Nekara tersebut uniknya nih, kalau kita perhatikan ya, bahwasannya di situ ada lambang matahari dan kodok nih, di mana terdapat filosofi
bahwasanya matahari merupakan sumber energi dan kodok melambangkan air atau hujan. Kurang lebih seperti itu, rekan Ratu. Baik, itu untuk negara ya, Reski. Kemudian kalau bejana sendiri ini seperti apa bentuknya dan kegunaannya? Oke, terima kasih rekan Ratu. Bahwasanya bejana merupakan benda yang terbuat dari perunggu yang berfungsi sebagai wadah air suci pada upacara keagamaan. Bejana itu berbentuk lonjong, langsing yang bermotif unik. Tapi di uniknya, motif tersebut ada filosofinya yang terkhusus nih tentunya. Dan bejana itu informasinya hanya terdapat 3 di Indonesia. Satu diantaranya di Lampung, kedua di Danau dekat Kerinci, Sumatera, dan yang ketiga itu ada di Madura. Kurang lebih seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian terakhir, ini apakah kedua benda tersebut diperjualbelikan, Reski? Lalu jika ada pengunjung yang datang nih, apakah dua benda itu boleh disentuh begitu? Oke, kalau untuk diperjualbelikan, untuk di Museum Lampung itu sendiri kita ketahui bahwasannya terdapat makna koleksi dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum nih. Nah, jadi untuk diperjualbelikan itu tidak mungkin ya, karena masuk dalam cagar budaya Lampung. Nah, untuk dipegang atau enggaknya oleh pengunjung itu tidak boleh, karena itu memiliki sekat dan kacanya, jadi tidak bisa dipegang juga. Kurang lebih seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Reski. Dan tadi Reski juga sempat berbincang dengan Kurator Museum Lampung, ada Imade Giri Gunadi. Berikut liputannya untuk Anda. Dia memiliki ruang tampang pemukul dan tingginya itu hampir sama. Jadi itu yang membedakan dia masuk ke dalam tipe Heger 1. Nah, kemudian sampai kapan ada di Lampung ya. Nah, ini kalau melihat dari temuannya, dia dari terus daerah Tulang Bawang dan Lampung Timur, itu adalah daerah-daerah yang memiliki transportasi ya. Kalau daerah Tulang Bawang itu ada Sungai Tulang Bawangnya, itu melintasi itu. Dan kalau di Lampung Timur itu pesisir timur ya. Itu semua adalah celah pintu masuknya dunia luar itu. Jadi pada 300 sebelum Masehi itu orang-orang Lampung ya masa itu sudah melakukan komunikasi dengan luar itu. Ini sebagai bukti ya, bukti bahwa karena kita tidak menemukan cetakan daripada koleksi negara ini dimungkinkan ini adalah dibawa dari luar. Dibawa dari luar. Nah, ini ya bahannya itu adalah perunggu, sudah ada semacam pencetakannya. Nah, kalau di daerah Bali itu bahkan sudah dibuat secara lokal. Itu ada namanya negara yang ada di Pejeng. Ya, bulan Pejeng itu disebutnya di sana. Oh, iya. Itu sudah ada cetakannya, itu sudah dibuat di situ. Nah, menariknya negara ini buat satwa monyet jenis beruk di Padang. Yap, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk atau STIB ini berada di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Di sini monyet jenis beruk akan diajari menjadi ahli pemetik buah kelapa Tribuners, serta ada banyak pertunjukan yang bisa Anda saksikan. STIB ini sempat mati suri Tribuners dan kini akan dibangkitkan kembali. Selengkapnya sudah ada Wahyu Bahar di sana. Selamat sore, Wahyu. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Wahyu, boleh dijelaskan soal STIB ini? Baik, Ratu. Tribuners, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk adalah sebuah ikon wisata yang ada di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang mana objek wisata ini vakum setelah 2 tahun berlalu. 2 tahun yang lalu, STIB ini sebenarnya sudah ada, berdiri, dan digagas sejak Maret 2019. Launchingnya sendiri, pembukaannya pada Agustus 2019 oleh
Wali Kota Pariaman, Jenius Umar, beserta jajaran Pemko Pariaman. Sejak saat itu, Sekolah Tinggi Ilmu Bruk ini viral bahkan hingga dunia internasional. Di STIB ini, Bruk diajar, dilatih untuk sebagai ahli memetik kelapa, menyortir, membedakan mana kelapa tua dan kelapa yang muda. Itu kan semuanya butuh proses dari Bruk itu liar hingga menjadi jinak dan ahli dalam memetik buah kelapa. Kemudian, objek wisata ini begitu viral di media sosial ataupun di media massa, bahkan dilirik oleh internasional. Begitu juga kunjungan wisatawan saat itu, sejak Agustus 2019, dari dalam Sumatera Barat, luar Sumatera Barat, hingga wisatawan mancanegara. Jadi begitu banyak minat dari wisatawan untuk melihat sebuah sekolah yang unik ini, sekolah untuk satwa ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian setelah mengundang banyak perhatian, bahkan sampai perhatian mancanegara begitu. Lalu sejak kapan STIB ini vakum dan sebenarnya apa penyebabnya, Wahyu? Jadi penuturan dari Direktur BUMDes Apar Mandiri yang juga pengelola dari Sekolah Tinggi Ilmu Bruk ini, Fadel Muhammad, mengatakan bahwasannya STIB vakum sejak Maret 2020. Jadi saat itu pandemi melanda dunia dan berdampak hingga ke Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Jadi saat itu pengelolaan ataupun objek wisata ini harus ditutup. Kemudian alasan lainnya ialah pengelola juga tidak mampu untuk menghandle pengeluaran dari objek wisata ini, termasuk dana-dana untuk pelatih dari Bruk itu sendiri, nutrisi untuk Bruk itu sendiri, dan lain semacamnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, meski STIB ini tutup, cukup banyak wisatawan yang masih berdatangan ke lokasi. Berdasarkan keterangan dari warga setempat, berbagai kendaraan roda 4 datang dari Pekanbaru ataupun dari Kota Medan, masih mengunjungi lokasi ini, sementara STIB sudah tutup. Begitu, Ratu. Baik, kemudian sempat mati dan sekarang akan dihidupkan kembali. Sudah sejauh apa prosesnya, Wahyu? Jadi, penuturan dari Fadel Muhammad, dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama masyarakat ataupun Dinas Pariwisata sudah akan meluncing kembali, meresmikan kembali Sekolah Tinggi Ilmu Bruk ini di lokasi yang baru. Saat ini tanah ataupun lahan sudah dipastikan ada untuk STIB di dekat Apar Pariaman Mangrove Park dan konservasi penyu yang ada di Desa Apar, Kota Pariaman. Jadi lokasinya yang baru ini akan terintegrasi, terpadu di satu lokasi kawasan wisata. Jadi wisatawan ke depannya tidak hanya menikmati wisata edukasi penyu, mangrove, tapi juga bisa melihat atraksi Bruk yang memanjat pohon kelapa, memetik buah kelapa di satu kawasan terpadu. Begitu penuturan dari pengelola STIB sendiri. Baik, terima kasih Wahyu atas rekomendasi lokasi wisatanya ya. STIB Tribuners ini bisa menjadi satu tempat yang dipilih untuk menghabiskan akhir pekan ya. Tadi Wahyu juga sempat berbincang dengan Direktur BUMDes Apar Mandiri, ada Fadel Muhammad. Kita dengarkan wawancaranya, silahkan. Jadi sebelumnya kita agak terkendala masalah corona dan masalah pendanaan. Jadi rencana kita di tahun 2022 ini kita akan memindahkan STIB dalam satu kawasan terpadu yang ada di kawasan hutan mangrove Desa Apar. Jadi untuk pendanaan sendiri untuk saat ini mungkin kita lakukan secara swadaya ya dari kawan-kawan BUMDes dan kawan-kawan Pokdarwis bersama masyarakat yang ada di Desa Apar sendiri. Dan kemudian kita juga dibantu dari pembinaan dari Dinas Pariwisata Kota Pariaman dalam bentuk promosi wisatanya.
Baik Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk nanti di akhir pekan ya Tribuners. Dan karena masih di tengah pandemi, kembali Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.